Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang tiada terhingga atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, hingga saat ini kita masih dapat untuk menghidupkan waktu kita dengan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga terlimpah dan tercurah untuk Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya waktu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang menjalankan, memutar siang malam, matahari berjalan, bulan berjalan, berlalu minggu, bulan, dan nanti tahun silih berganti. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah lah yang menjalankannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebahagiaan dan keberuntungan atas hamba-hamba Allah yang mau mensucikan dirinya. Dan Allah mencela kepada orang-orang yang tidak mau mensucikan jiwanya. Allah berfirman, "Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah walladzina hum bil akhirati kafirun." Kecelakaan bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang mana mereka tidak mensucikan jiwanya. Karena orang menyekutukan Allah telah menjadikan tandingan bagi Allah, telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam peribadatan mereka. Maka kapanpun dan dimanapun situasi apapun, ibadah kita harus kita murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah asas dari pensucian jiwa. Dasar mensucikan jiwa itu yang paling penting adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, imamnya ahli tauhid, imamnya para anbiya, dalam masalah memurnikan ibadah beliau mensyiarkan, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Sesungguhnya aku berlepas diri, menjauhkan diri, membersihkan, memurnikan jiwaku dan menjauhkan tubuhku, ragaku, amalku dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku hanya memperuntukkan ibadahku kepada yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mensucikan jiwa yang terbesar adalah dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Dan di bulan yang penuh barakah ini kita terus diingatkan agar ibadah kita
didasarkan dengan iman dan ihtisab. Inilah memurnikan ibadah, berdasarkan iman bahwa apa yang saya lakukan adalah perintah Allah, adalah syariat dari Rasulullah SAW, dan karena ihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini memurnikan ibadah dalam setiap amal. Dan inilah yang dipesankan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang punya harapan bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan di dalam beribadahnya kepada Allah. Di sini dikaitkan sangat kuat bahwasanya orang yang berharap berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang memurnikan ibadah. Maka yang memurnikan ibadah, semakin dia memurnikan ibadahnya, maka dia semakin menjadi orang yang paling berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia itu menyekutukan Allah dalam peribadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan paling benci kepada mereka. Kemudian saudara-saudariku jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwasiatkan oleh Allah dengan banyaknya syariat-syariat ini, dengan banyaknya beban yang kita emban sebagai hamba. Hamba dalam arti khusus, kita itu hamba dalam arti khusus, hamba yang mengabdi beribadah kepada Allah. Ini dengan banyaknya perintah, banyaknya larangan Allah, banyaknya tugas-tugas menegakkan peribadatan ini. Pernah suatu saat sahabat juga merasa khawatir, sehingga beliau meminta kepada Rasulullah wasiat, "Qulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ketika dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, sungguhnya banyak syariat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Maka berilah saya wasiat yang aku berpegang teguh dengannya, yang aku tidak bertanya kepada orang lain selain dirimu." Maka beliau mewasiatkan, "Qul amantu billah summa istaqim." Hendaklah kamu mengatakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudariku semuanya, ini wasiat istiqomah untuk menjaga ibadah. Menjaga ibadah. Karena ibadah ini satu tonggak dari 3 tonggak kebahagiaan manusia. Di mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi." Rasul minta kepada Allah 3 pilar kebahagiaan, yang mana salah satu darinya lepas dan luput, maka juga tidak akan ditemukan kebahagiaan, yaitu diperbaiki dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki hidupnya, rezekinya halal, ya. Kemudian dia memiliki kecukupan, iffah, kehormatan, kesucian, dan semisalnya, sejenisnya. Diperbaiki agamanya, dia menjadi orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, baik agamanya dan akhiratnya, yang paling utama juga agar Allah perbaiki akhirat, yang mana itulah cita-cita setiap mukmin dan mukminah, bahwa Allah menyediakan akhirat hanya memang untuk orang yang bertakwa. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu yang di sisi Allah adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Dan inilah buah dari ibadah Ramadan kita, akan menjadi orang yang bertakwa, yang memurnikan ibadah kepada Allah, yang menjaga ibadah. Jadi kita bertekad kepada Allah, selepas Ramadan saya harus punya perubahan, saya harus memiliki perubahan dalam memperbaiki amal, memperbaiki diri, mensucikan diri, meningkatkan ibadah. Inilah buah dari ketakwaan. Dan kita akhiri dengan pesan Nabi SAW bahwa laisal imanu bitamanni, iman itu bukan hanya angan-angan belaka, walakin ma waqara fil qalbi wasaddaqathul a'malu, akan tapi yang kokoh dalam hati, tertanam dalam hati, terpatri dalam jiwa, kemudian nampak dan lahir dalam amal perbuatan. Maka amal perbuatan ini dituntut dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tidak lain, harapan kita hanya Allah. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada ketaatan, membawa ubun-ubun kita, langkah kaki kita menuju ketaatan kebaikan kepada Allah selain Allah. Terus kita berdoa pada Allah, berharap kepada Allah, optimis kepada pertolongan Allah, selalu berlindung kepada Allah dari ketergelinciran, dari istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jal menutup kita di bulan yang penuh barakah ini dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan, ditulis oleh Allah min ashabil jannah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.